Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bab al-jam'i baina as-salataini fis safari. Bab menjamak dua salat pada safar. Bab menjamak dua salat ketika safar. Ini keterangan tentang menjamak dua solat ketika safar. Kita masuk bab baru, dan bab ini merupakan bab yang sangat penting untuk kita semua karena kita sering melakukan safar, bepergian. Al-jam'u baina sholataini fi safar. Jadi menggabungkan antara dua solat ketika safar. Kalimat dua solat ini umum, tetapi yang dimaksud dengan keumuman di sini adalah sesuatu yang khusus. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, hadza amun urida bihil khas. Lafaz ini umum tapi maksudnya khusus, karena tidak semua solat bisa dijamak, bisa digabung. Yang bisa digabung antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Tidak bisa antara asar dengan maghrib. Tidak bisa antara subuh dengan zuhur, atau sholat isya dengan subuh. Makanya kalimat menjamak dua sholat di sini lafadznya umum. Amun urida bihi al-khas. Ya, judulnya umum, tetapi yang dimaksudkan dari keumuman di sini adalah khusus. Ya. Jadi yang dimaksud dua solat di sini adalah apa? Solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apakah dijamak dengan jamak takdim atau dijamak dengan jamak takhir? Jamak takdim itu waktu kedua ditarik ke waktu pertama. Ini namanya jamak takdim.
Sholat asar ditarik ke sholat zuhur, sholat isya ditarik ke sholat maghrib. Ini namanya jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takhir ini menarik sholat awal ke sholat kedua. Sholat zuhur ditarik ke sholat asar, sholat maghrib ditarik ke sholat isya. Nah, sekali lagi, bab al-jam'i baina as-sholatain fi safar, dua salat yang dimaksud adalah tidak umum, karena nggak mungkin menjamak subuh dengan zuhur, menjamak isya dengan subuh, karena subuh memiliki waktu yang khusus. Subuh memiliki waktu yang khusus. Sebelumnya ada malam, kemudian ke zuhur ada setengah siang, ya. Dan ini waktu-waktu ini Allah jelaskan di surat Al-Isra ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata, dirikanlah salat. Allah perintahkan untuk mendirikan salat. Aqimis salata liduluki syamsi, dimulai dari setelah tergelincirnya matahari sampai kapan? Ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Mendirikan salat dimulai dari siang, dari tergelincirnya matahari sampai tengah malam. Ini waktu untuk 4 salat. Salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya, ya. Wa qur'anal fajri, dan tegakkanlah salat fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Lah, jadi dari surat Al-Isra ayat 78 kita mengetahui tentang waktu-waktu dari salat 5 waktu. Anda bisa perhatikan, salat subuh ini berdiri sendiri. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ini untuk salat zuhur sampai isya. Kemudian wa qur'anal fajri, ini untuk salat subuh. Antara isya ke subuh ada waktu kosong, bukan waktu salat. Antara subuh ke zuhur juga ada waktu kosong. Dari sini kita mengetahui, ya, menurut al-qaul ar-rajih, pendapat yang paling unggul, tentunya ada ikhtilaf ulama, ya. Tapi pendapat yang unggul ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa salat isya habisnya itu sampai pertengahan malam. Ya, beliau berkata, anna salatal isya tantahi binisfil lail. Ya, jadi salat isya itu sampai pertengahan malam, dengan dalil tadi surat Al-Isra ayat 78. Nah, dari sini kita mendapatkan beberapa hukum yang terkait dengan ini. Di antaranya masalah wanita yang suci dari haid. Saya bacakan. Syekh berkata, wa annal mar'ata law tahurat ba'da muntasafil laili minal haidhi falaysa 'alaiha salatu isya'in wala maghrib. Lihat, dibangun di atas hal ini,
seorang wanita apabila suci dari haid selepas tengah malam, tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan sholat isya dan sholat maghrib, karena waktunya sudah habis. Seandainya pertengahan malam jam setengah 12 atau jam 12, suci jam 1 atau jam setengah 2. Dari ayat ini dan pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wanita yang sucinya di malam hari selepas tengah malam, tidak ada kewajiban atas wanita ini untuk sholat isya dengan sholat maghrib. Kama law tahurat fid duha falaysa 'alaiha sholatul fajri, sebagaimana seandainya wanita itu suci di waktu duha, tidak ada kewajiban atas wanita tersebut untuk melakukan sholat subuh. Seandainya wanita jam setengah 9 suci dari haid, apakah wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan sholat subuh? Tidak, karena waktunya habis. Sholat subuh itu waktunya dijelaskan dalam hadis, kita sudah baca, dengan terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Walam yarid 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithun la sahihun wala dha'if anna salatal isya yamtaddu waqtuha ilal fajri. Tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari hadis yang sahih atau dari hadis yang dhaif, bahwa salat isya itu waktunya sampai fajar. Tidak ada keterangan. Tidak ada dalam hadis yang sahih, juga tidak ada dalam hadis yang dhaif. Balil ahaditsu tu'ayyidu zahiral Qur'an anna salatal isya ila nisfil laili faqat. Justru yang ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu justru menguatkan bahwa waktu salat isya sampai pertengahan malam saja. Ya. Jadi kalau begitu ikhwan, salat fajar, salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat sebelum atau salat sesudah. Salat sebelum maksudnya salat isya, salat sesudah maksudnya salat zuhur. Karena salat fajar sekali lagi itu memiliki waktu yang munfarid, berdiri sendiri. Dalilnya tadi surat apa? Al-Isra ayat 78. Anda perhatikan ayat itu. Aqimis sholata, tegakkanlah solat, liduluki syamsi, dari waktu tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Ini waktu untuk 4 solat: solat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kemudian wa Qur'an al-fajri, dan tegakkan solat fajar. Allah sendirikan solat fajar. Jadi solat fajar itu tidak bisa dijamak dengan solat sebelum solat isya, dan tidak bisa dijamak dengan solat setelah solat fajar. Ini solat zuhur. Karena kata Syekh Utsaimin, dia berkata di sini, li anna bainahuma waqtan laisa waqtan lis-shalah, karena antara keduanya ada waktu yang tidak digunakan untuk waktu salat. Ya, isya sampai tengah malam, dari tengah malam ke subuh bukan waktu salat. Zuhur tergelincirnya matahari, dari terbitnya matahari sampai tengah siang bukan waktu sholat. Jadi sholat subuh tidak bisa dijamak dengan isya, tidak bisa juga dijamak dengan
zuhur. Demikian juga halnya dengan sholat asar. Sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, dan maghrib tidak bisa dijamak dengan asar, ya, karena antara maghrib dengan asar beda waktu juga. Asar dengan zuhur ini sholat nahariyah, sholat waktu siang. Maghrib dengan isya ini sholat lailiyah, sholat waktu malam. Nah itu, ini keterangan dari ulama. Oleh karena itu ketika kita baca babul jam'i bainas sholataini fis safar, bab penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang menjamak dua solat, menggabungkan dua solat ketika safar. Penggabungan dua solat, kalimat dua solat ini lafadz yang umum tetapi maknanya khusus. Amun urida bihi khas, ya, amun urida bihi al khas, lafadz yang umum tapi yang diinginkan adalah apa? Khusus. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui bahwa yang bisa dijamak hanya sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya, baik itu jamak takdim atau jamak takhir, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Berikutnya masalah jamak takhir. Apakah yang kita lakukan sholat yang kedua dulu atau sholat yang pertama? Misalkan kita menjamak asar dengan duhur, kita tarik ke waktu asar, namanya jamak takhir. Apa yang kita lakukan? Asar dulu apa zuhur dulu? Tetap zuhur dulu. Begitu juga menarik maghrib ke isya, tetap kita melakukan maghrib dulu kemudian isya. Karena sebagian orang mengira bahwa takhir di sini berarti mengakhirkan zuhur, asar dulu baru zuhur. Ini keliru, ini tidak benar, ya. Baik, berikutnya masalah yang ingin dibahas ini masih muqaddimah, ya, belum masuk ke hadis. Ada permasalahan yang penting, ikhwah, supaya kita tidak menyepelekan masalah jamak. Ada permasalahan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mal aslu fil mas'alah? Tahrimul jam'i au jawazuhu? Apa hukum asal masalah ini? Apakah pengharaman atau pembolehan? Hukum asalnya apa? Haramnya menjamak atau bolehnya menjamak? Ya, boleh apa tidak boleh? Nah, qulna, kata beliau, al aslu fil mas'alati tahrimul jam'i. Lihat ikhwan, ya, ini penting sekali. Hukum asal dalam masalah penggabungan dua solat, menjamak dua solat adalah pengharaman penggabungan dua solat. Jadi hukum asalnya haram, bukan boleh. Baik, kalau kita ngomong butuh dalil. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 103. Allah taala berfirman, "Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ini dalilnya. Innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata," sesungguhnya salat itu wajib atas orang-orang beriman, ya,
dan waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitaban mauquta. Jadi memiliki waktu yang memang sudah tertentu. Kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya. Sudah ada waktu-waktunya. Dan diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Sampaikan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Dijelaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Ya, di waktu-waktu salat. Makanya Allah katakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dari sini kita mendapatkan pelajaran hukum asal menggabungkan dua salat tidak boleh. Tidak boleh, bahasa Arabnya apa? Haram. Ya, artinya apa? Lihat, saya berkata di sini, falikulli salatin waktun muhaddad. Setiap salat punya waktu tertentu. Faman qaddama salatan ala waktiha au akharaha an waktiha faqad ta'adda hududallah. Barang siapa yang mendahulukan salat atas waktunya atau mengakhirkannya, berarti dia telah melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap salat punya waktu. Allah berfirman, inna as-salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Wa yakunu athiman 'asiyan wa salatuhu ghairu maqbulah. Selain itu, orang yang mendahulukan salat, melakukan salat sebelum waktunya, mengakhirkan salat lebih dari waktunya, dia dosa dan dia bermaksiat. Wa salatuhu ghairu maqbulah. Salatnya tidak diterima. Karena salat di antara syarat sahnya adalah apa? Salat pada waktunya. Kalau ada di antara kita salat zuhur sebelum tergelincir matahari jam 11, khusyuk dia salat, ya, menghadap kiblat, wudu, apakah diterima salatnya? Jawabannya tidak. Begitu juga di antara kita, misalkan di sini salat asar sebelum waktu salat asar, diterima tidak? Tidak diterima. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa hukum asal menggabungkan dua salat itu haram, kecuali kalau yang mengakhirkannya karena uzur, ya, kecuali kalau yang mengakhirkannya karena apa? Uzur, seperti ketiduran. Ini nggak masalah. Misalkan Abu Alif melakukan safar, tertidur, pulang ke rumah jam 10 siang, ya, capek minta ampun, safar muter-muter keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, walaupun pakai pesawat capek akhi, ya kan, pulang ke rumah tidur jam 10, bangun jam 4, ya, mungkin tidak? Mungkin. Nah, ini boleh. Pas dia bangun, loh, jam 4 ya, gitu. Salat zuhur, habis itu salat asar. Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa salat, hendaknya dia melakukan salat ketika ingat, ya, ketika bangun, ketika ingat.
Tayyib. Ini masalah yang kedua. Ya. Jadi masalah yang pertama tentang lafadz amun urida bihi al-khas. As-salatain lafadz am urida bihi al-khas. Masalah yang kedua, hukum asal penggabungan dua salat. Haram apa? Boleh. Ya. Masalah berikutnya, halit tasahulu fil jam'i haramun am jaizun. Ini masalah berikutnya. Masalah tentang tasahul, bermudah-mudah. Bermudah-mudah menjamak dua salat, hukumnya haram atau boleh? Jadi orang bermudah-mudah melakukan jamak antara dua salat, apakah haram atau boleh atau jaiz? Ya, jawabannya haram juga. Nggak boleh kita bermudah-mudah menjamak dua salat. Ya, at-tasahulu fil jam'i haramun bila syak. Bermudah-mudah menggabungkan, menjamak dua salat ini haram bila syak, kata Syekh Utsaimin, bila syak, tanpa keraguan. ولهذا يجب الإنكار على بعض الأئمة الذين جوزوا الجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر إذا جاء المطر الخفيف جدا وينكر عليهم إنكارا عظيما لأنهم سيقدمون العشاء على وقتها بدون مسوغ. Bermudah-mudah dalam menggabungkan dua salat hukumnya haram tanpa diragukan lagi. Oleh karena hal ini wajib mengingkari sebagian imam yang membolehkan menggabungkan dua salat, salat maghrib dengan salat isya atau salat zuhur dengan salat asar apabila turun hujan, yang hujan ini kata Syekh Utsaimin masih khafif, masih ringan, rintik-rintik. Jadi kata beliau ada sebagian imam yang melakukan sholat dan menjamak dua sholat ketika ada hujan rintik-rintik. Ini termasuk besar apa kecil ini? Kecil. Ya. Yunkaru alaihim inkaran aziman. Wajib diingkari, diingkari dengan keras. Kenapa? Karena mereka mendahulukan sholat isya, melakukan sholat isya tidak pada waktunya. Nah, kemudian beliau ngasih penjelasan pada kita di sini, ikhwan. Wal mataru alladhi yubihul jam'a huwal matarul kathiru alladhi yakunu fihi al-masyaqqah. Ya. Hujan yang membolehkan menggabungkan dua solat adalah hujan yang di dalamnya ada masyaqqah. Hujan yang di dalamnya ada masyaqqah, artinya hujan deras. Kata beliau, alladzi tuballu fihi thiyab bihaitsu idza asara thawbahu naqqat, yang bisa membasahi pakaian betul-betul basah, kalau diperas itu banyak air yang berjatuhan. Antum kalau nyuci baju kan kemudian diangkat peras, ya kan? Nah, kalau hujannya seperti itu boleh dijamak. Tapi kalau matornya mator khafif belum boleh. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ammal mataru al-khafif fala yajuzul jam'u fihi. Adapun hujan yang masih kategori ringan itu tidak boleh melakukan jamak dua salat. Karena kata beliau li'annal asla wujubu kulli salatin fi waqtiha. Karena hukum asalnya wajib melakukan salat pada waktunya. Ya. Baik. Berikutnya ikhwan,
tentang sebab-sebab menjamak sholat. Sebab-sebab menjamak sholat. Jadi kita lagi berbicara jamak ya, bukan berbicara qasar. Nanti qasar ada lagi. Ini masalah apa? Jamak, menjamak dua sholat, bukan sedang mengqasar. Wal jam'u baina sholataini lahu asbabun. Menjamak dua sholat ini memiliki banyak sebab. Asbabun. Jadi sebabnya tidak satu, bahkan tidak dua, bahkan banyak. Ya. Tetapi kata beliau, yajma'uha syai'un wahidun. Tetapi bisa dijadikan satu sebabnya itu. Ya, sebabnya jadi apa? Satu. Terkumpul jadi satu sebab. Sebab-sebab yang macam-macam ini itu semuanya bisa dikumpulkan menjadi satu sebab. Ajib ya? Apa itu? Namanya adalah al-masyaqqah. Masyaqqah. Apa arti masyaqqah, ikhwan? Kesulitan. Bukan masako. Masako ini mecin. Tapi apa? Al-masyaqqah. Al-masyaqqah. Jadi banyak sebab. Nanti akan disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi banyak sebab. Sebab-sebab itu kembalinya kepada satu sebab, yakni apa? Masyaqqah. Misalkan ada saudara kita tinggal di Bekasi ini. Ini masuk Bekasi apa Jakarta, ikhwan? Bekasi ya? Perbatasan. Nah, misal Abu Alif lagi tinggal di sini, kemudian sakit. Kalau beliau melakukan sholat duhur, asar di waktunya, berat misalkan ya, sakitnya menuntut dia untuk menggabungkan dua sholat. Akhirnya dia gabungkan dua sholat. Boleh tidak? Boleh, karena ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Wanita punya anak repot. Kalau bahasa Cirebon, merisil. Tahu merisil? Ya, tahu merisil, Pak? Banyak anak, hampir tiap tahun lahir anaknya. Ya, ngurus anak, dia lagi nyusuin. Repot tidak? Repot. Syekh Utsaimin bilang, untuk ibu yang menyusui, kalau sulit bisa menggabungkan dua sholat. Masyaqqah. Misalkan dia tarik sholat asarnya ke sholat zuhur, karena ada masyaqqah. Di antara kita misalkan ada hajat, sulit menggabungkan dua sholat, sulit melakukan sholat pada waktunya, ada masyaqqah, gabungkan jadi satu waktu ya. Nah ini ikhwan yang Allah muliakan, tentang sebab. Jadi menggabungkan dua sholat sebabnya banyak, tapi kembali ke satu sebab, kembali kepada apa? Masyaqqah ya. فَإِذَا فَشَقَّ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا جَازَ لَهُ الْجَمْعُ. Ini kaidah. Apabila seseorang merasa berat untuk melakukan sholat pada waktunya masing-masing, boleh baginya untuk menjamak dua sholat. Ya, ini Anda sengaja pelan-pelan ikhwan, supaya kita betul-betul memahami tentang hukum jamak antara dua
salat, ya. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas berkata, qala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal 'isya'i fil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan asar dan menjamak salat maghrib dengan isya di Madinah tanpa sebab takut atau hujan. Qila li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas yang menyampaikan hadis ini ditanya, ma arada bidzalik, apa yang diinginkan dengan hal tersebut? Qal, Ibnu Abbas berkata, arada alla yuharrija ummatah. Beliau menginginkan dari hal tersebut untuk tidak membuat susah umatnya, tidak membuat adanya masyaqqah pada umatnya. Nabi SAW memberikan contoh menggabungkan dua solat dalam rangka untuk menghilangkan masyaqqah. Ketika ada masyaqqah, jamak, itu maksudnya. Ketika kita sulit melakukan solat pada waktunya masing-masing, maka kita menjamak dua solat. Tapi yang boleh dijamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, baik itu jamak takhir atau jamak takdim. Fa in qila, apabila dikatakan halis safaru wal maradu minal haraji am la, apakah safar atau sakit, ya, merupakan bagian dari bentuk kesusahan atau bukan? Jawabannya adalah na'am, as-safaru wal maradu minal haraj. Kata beliau, betul, yang namanya safar, bepergian, sakit, itu bagian daripada kesusahan, al-haraj, ya. Contoh yang lain, ikhwan. Ini contoh yang ada di Saudi, tapi nggak apa-apa kita bacakan, ya, supaya bisa kita kiaskan, ya. Kata Syekh Utsaimin, hal khaufu doya'il mal minal haraj, apakah rasa khawatir, takut hilang harta itu bagian daripada kesusahan? Jadi ada orang, dia takut hartanya hilang, hartanya lari, ya. Apakah masuk bagian masyaqqah atau haraj? Jawabannya, kata beliau, na'am, minal haraj. Ini bagian daripada haraj, kesusahan. Beliau kasih contoh, ya. Contohnya apa? Kata beliau, lau dhallat naqatun li rajulin fi salatil maghrib, kalau ada orang punya onta, onta tersebut hilang, kabur waktu sholat maghrib. Faqala ar-rajul, laki-laki itu bilang, in jama'tu amkanani an udrikan naqah, kalau aku menggabung dua sholat, sholat maghrib dan sholat isya, akan mungkin bagiku untuk ngejar onta tersebut, untuk mendapatkan kembali onta tersebut. Li'anni sa'uwasilut talab, karena aku akan kejar dia, ya, aku akan lanjutkan pencarian. Wa in lam ajma lazima an ukifat talab li salatil isya, seandainya aku tidak menjamak sholat maghrib dengan sholat isya,
tentunya aku sholat isya dulu, dan tentunya berhenti dari pencarian. Wa yakunu fi hadza masyaqqah, dan tentunya dalam hal ini ada kesusahan bagi dia. Falahu an yajma'a hatta yastati'a idrakan naqah, maka boleh bagi dia untuk menjamak dua salat supaya bisa mengejar ontaknya. Ini contoh onta, ya. Kalau antum punya kambing kabur semua, ya, boleh tidak? Boleh, akhi, ya, jamak salat. Punya hajatan, repot tidak? Masyaqqah misalkan, atau pengantin, ya, kalau misal menjamak banyak keperluan, banyak tamu dan seterusnya, ada urusan macam-macam, maka boleh jamak. Ya, Syekh Utsaimin bilang falahu an yajma'a hatta yastati'a idraka an-naqah. Baik. Contoh yang lain, saya kasih contoh banyak supaya kita paham dan supaya kita bisa praktek. Karena belajar agama ini, ya, ini keseharian kita. Keseharian kita bisa mempraktekkan sesuai dengan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, fa in qil insanun fi baitihi fi waqti adh-dhuhr wa arada an yusafira bin naqlil jama'i wan naqlul jama'i qad la yakif hal yajma'u am la? Qulna lahu an yajma'a idza kana yashqu alaihi an yusalli ats-tsaniyata fi waqtiha. Ada permasalahan, ada seseorang di rumahnya, dia ingin safar, bepergian, pas bertepatan waktu zuhur, bertepatan waktu zuhur. Apakah boleh bagi dia menjamak sholat untuk safar? Karena safarnya dengan bus, naklul jama'i, kendaraan umum, ya, dan bus ini tidak berhenti di waktu sholat asar. Apakah boleh bagi dia untuk menjamak sholat zuhur dengan asar? Jawabannya boleh. Hatta walaupun misalkan kita tidak pakai kendaraan umum, pakai pribadi, buru waktu, atau misalkan kita bawa keluarga repot, misalkan turun, ya, jamak di sholat zuhur, seperti itu. Tapi belum boleh qasar, ya, belum boleh qasar. Jadi sebab dari menjamak dua sholat adalah masyaqqah. Contoh yang lain, contoh ketiga, ya kan. Dengan banyak contoh kita lebih bisa memahami masalah jamak ini. Qadima rajulun min safarin ila baladihi fi waqti adh-dhuhri wa huwa fi shiddati ta'ab. Ada orang pulang dari safar pas bertepatan waktu zuhur, dia sangat capek. Pulang dari Kalimantan ke Bekasi, nyampe waktu zuhur, capek, ta'ab sekali sudah. Wa yashukku alaihi an yantadhira al-'asr. Berat bagi dia untuk menunggu waktu sholat asar, bangunnya berat, ya. Wa inna ma khafa alla yaqum, kalau dia tidur dia khawatir tidak bisa bangun lagi. Fa hal yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asr am la? Apakah boleh dia menggabung antara sholat asar dengan zuhur atau tidak? Qulna, jawabannya apa? Boleh. Lahu an yajma', boleh bagi dia untuk menjamak, ya. Karena kalau menunggu sholat asar, kata beliau, ini ada masyaqqah, ya, li'annahu law intadhara sholat al-'asri yakunu fi dzalika masyaqqatan alaihi.
atau masyaqqatun alaihi. Karena kalau nunggu sampai asar berat, dia tetap. Kemudian dia sholat zuhur 4 rakaat salam, kemudian sholat asar 4 rakaat salam, habis itu makan sedikit tidur. Atau sudah makan belum? Sudah makan mungkin ya, di warung sebelah, tidur dah, bangun sebelum maghrib. Masya Allah, ini Islam masalah ikhwan ya. Jadi menjamak sholat itu sebabnya sangat banyak. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa al-jam'u baina sholaitain lahu asbab, memiliki sebab yang banyak. Tapi kembali ke satu hal, yakni apa? Masyaqqah. Apa artinya? Kesulitan. Sekali lagi, apa nama kesulitan bahasa Arab? Masyaqqah, pakai hak, masyaqqah, bukan masyaqqah. Baik. Nah, inilah yang sesuai dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, diantaranya surat Al-Baqarah 185. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Baik, azan dulu ya. Sudah waktu Isya kan? Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Silakan Pak, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita kembali ke pembahasan kita, ikhwah. Jadi pendapat bahwa al-jam'u baina sholatain ini memiliki banyak sebab, kembalinya ke masyaqqah, ini pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya tadi di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kemudian surat Al-Hajj ayat 78, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesusahan atas kalian dalam agama ini. Surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Dan Rasul SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bukhari juga Muslim, yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan menyusahkan, mudahkan. Makanya kata Rasul SAW, orang yang menyusahkan dirinya dalam urusan agama, ghalabah, pasti kalah dia, pasti kalah, nggak kuat. Ya, Islam ini mudah, dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Dalil-dalilnya jelas sekali, ikhwannya Allah muliakan. Berikutnya ada permasalahan yang dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini masalah safarnya. Halil jam'u baina sholataini fi safari sunnatun am rukhsah? Ada pembahasan. Apakah menjamak dua solat di safar masuk dalam kategori sunnah atau rukhsah saja? Beda ya. Jadi menggabungkan, menjamak dua solat ketika safar, apakah sunnah atau rukhsah? Rukhsah ini keringanan. Jawabannya, kata beliau, idza kana
ala dhahri sayrin fal jam'u sunnatun wa idza kana ala ghairi dhahri sayrin fal jam'u rukhsatun. Jadi safar itu ikhwan ada dua, safar sair dan safar nazil. Safar apa? Sair ini safar antum masih di tengah perjalanan. Safar yang kedua safar nazil, safar yang antum sudah sampai ke tempat tujuan tapi antum tinggal beberapa hari di sana. Misalkan tujuannya ke Surabaya, kita jalan dari Bekasi pakai mobil. Ini sebelum nyampe Surabaya kita dalam perjalanan, ini namanya safar sair. Di Surabaya sampai, kita tinggal 5 hari di sana misalkan. Kita berada di Surabaya, ini namanya safar nazil. Dah tinggal tapi masih dalam hukum safar. Nah, ketika berada dalam safar sair, sunnahnya adalah menjamak plus qasar. Kalau sudah keluar dari daerah kita, sunnahnya jamak. Tapi ketika di mana? Di Surabaya, menjamak itu rukhsah, bukan sunnah. Menjamak itu apa? Rukhsah. Ada sebagian ulama, Syekh Utsaimin bilang, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika safar nazil sudah di tempat kita tujuan safar, tidak boleh sama sekali menjamak, salat pada waktunya. Salat pada waktunya, tapi qasar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar pada waktunya 2 rakaat. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, lakinnana nukhalifuhu fi hadha, akan tetapi kami menyelisihi pendapat beliau dalam masalah ini. Lihat ikhwan, ulama tidak taklid dengan satu sama lainnya, Masya Allah. Dan ini yang diajarkan sama guru-guru kita juga ikhwan. Nggak ada guru kita ngajarkan kita untuk taklid sama satu masalah, nggak ada. Diajarkan bebas, merdeka ya. Tadi siang juga kita diajarkan sama guru kita Ustaz Abdul Hakim Abdad, merdeka kita, antum bebas katanya, merdeka milih pendapat apa bebas, tapi berdalil, berhujjah dengan dalil ya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah berkata di sini, lakinnana nukhalifuhu fi hadha, akan tetapi kita menyelisihi beliau dalam masalah ini ya. Wa naqul, dan kami berpendapat, innal jam'a fi safari jaizun sawa'un kana makithan aw sa'iran. Sesungguhnya menggabungkan 2 solat ini hukumnya boleh, ya, baik itu safarnya sudah nazil atau masih dalam perjalanan. Lakin in kana sa'iran fal afdalu al jam'u wa in kana nazilan fal afdalu adamul jam'i. Tetapi ketika safarnya masih dalam perjalanan, afdolnya jamak antara 2 solat. Kalau sudah nazil, afdolnya tidak jamak. Ini pendapat beliau. Berarti afdol itu boleh kita jamak ya, dan kembalinya kepada apa tadi? Masyaqqah. Adapun pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau sudah nazil sama sekali nggak boleh jamak. Ada pendapat seperti pendapat beliau. Tetapi tahrir masalah ya, yang disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh menjamak. Hanya saja beliau membedakan ketika lagi berjalan, antum di perjalanan safarnya ini
menjamaknya ini afdal. Kalau sudah tinggal di tempat tujuan tapi masih safar, jaiz. Tidak apa? Tidak afdal, tapi adamul jama'. Itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, masih banyak sebenarnya, cuma Anda cukupkan sampai sini, ikhwan ya. Adapun tentang bolehnya jamak takdim atau takhir, mana yang utama, apakah jamak takdim atau takhir, ya, ini banyak pertanyaan. Ustaz, apa yang lebih utama, kita menjamak jamak takdim atau jamak takhir, ya, apa akhi? Jawabannya, kata Syekh Utsaimin, al-afdal ma huwa arfaqu lil insan. Yang afdalnya itu yang lebih nyaman buat manusia. Kalau antum nyamannya menjamak dengan jamak takdim, lakukan. Kalau nyamannya menjamak dengan jamak takhir, lakukan. Dengan dasar fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan safar sebelum matahari tergelincir ke arah barat, beliau mengakhirkan zuhur ke asar. Apabila beliau melakukan safar setelah matahari tergelincir, setelah waktu zuhur tiba, beliau menarik asar ke zuhur. Nah, itu. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, jamak takdim atau jamak takhir? Tentunya yang lebih utama apa? Ma huwa al-arfaqu lil insan, yang lebih nyaman buat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari siapa? Paling bawah. Iya. Assalamualaikum Ustadz, ana mau tanya, ana mau safar pada hari Jumat, ana mau syafar, pakai shin ini, gak masalah berarti ya? Tapi dipahami lah bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Safar tanpa shin. Ana mau syafar, ana sesuai dengan ini bacanya akhi, pakai shin. Syukran. Ana mau syafar pada hari Jumat, bolehkah ana menjamak sholat Jumat dengan sholat asyar? Dikerjakan sholat asar setelah sholat Jumat berjamaah? Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ada perbedaan pendapat tentang masalah ini di antara para ulama. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak boleh. Tapi ana memilih pendapat Syekh masyhur Hasan Salman ketika pernah ditanya apakah boleh menjamak sholat Jumat dengan asar. Beliau bilang sholat Jumat itu ada dua waktu, boleh dikerjakan sebelum zawal, boleh dikerjakan ba'da zawal. Kalau dikerjakannya ba'da zawal, boleh menjamak dengan sholat asar. Kalau belum, maka tidak, belum zawal, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang pertama ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ikhwan, ketika sholat bagian punggung saya bukan aurat, ini dalam kurung ya, bukan aurat, tersingkap ketika sujud karena baju saya kekecilan. Apakah sholat saya sah? Yang pertama, sebelum saya jawab sholat sah atau tidak, antum pakai baju yang lebar, jangan kecil-kecil ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak. Adapun tentang sholatnya sah, karena antum tadi bilang bukan aurat, dan punggung laki-laki bukan aurat ya. Tetapi kalau aurat terbuka baru tidak sah ya, karena di antara syarat sah sholat adalah apa? Satrul aurah, menutup aurat. Nah,
Baik. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menanggapi perkataan kalau gabung-gabungin sholat begini kayak Syiah, sholat cuma 3 waktu, dan katanya hadis yang dipakai sebagai dalil Ibnu Abbas sudah mansukh. Tidak benar, ya. Taib. Antum tahu nggak bagaimana Syiah menggabung sholat? Syiah menggabung sholat 4 waktu, langsung duhur, asar, maghrib, isya jadikan 1 waktu. Iya. Dan dijelaskan sama Syekh Utsaimin dan ulama menjelaskan, zuhur, asar, maghrib, isya digabung 1 waktu. Kapan mereka mau sholat terserah mereka. Ini cara menjamaknya Syiah. Ya. Adapun menjamak yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama, diambil dari hadis-hadis beliau, ini tidak bertentangan dan tidak sama dengan Syiah, ya. Dan kalau antum menyamakan jamak antara 2 solat dengan apa yang dilakukan oleh Syiah, zalim, kedzaliman tersendiri. Ulama ahlu sunnah, akhi, lihat, ya, yang menulis kitab atau yang membuat kitab Umdatul Ahkam bikin bab tersendiri, bab al-jam'u baina sholataini fi safar, ya, bab menggabungkan 2 solat dalam apa? Safar, ya. Beliau ahlu sunnah atau Syiah? Ya, ahlu sunnah atau Syiah? Ahlu sunnah. Ahlu sunnah ini yang bicara tidak punya ilmu, ya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Ciri-ciri Syiah banyak, akhi. Syiah itu dari ibadahnya, dari sholat, puasa, zakat, haji, toharoh sebelum itu menyelisihi ahlu sunnah banyak sekali. Perintah mereka buat larangan, larangan mereka buat perintah, banyak, ya. Di antaranya menggabungkan sholat tadi dalam 1 waktu. Beda jamak antara sholat ahlu sunnah dengan Syiah, dan yang menyamakan zalim, tidak punya ilmu. Jadi tidak usah didengar. Fadal, akhi. Apakah boleh menjamak sholat jika yang pertama sakit diare, yang kedua menunggu atau menjaga orang yang sakit parah, yang ketiga orang yang sudah tua sulit berjalan? Masyaqqah tidak? Semuanya masyaqqah. Boleh. Hanya saja yang ketiga ini, orang tua yang sudah sulit berjalan, mungkin masyaqqahnya tidak terlalu berat, ya. Dia bisa nunggu waktu sholat. Nah, dia bisa untuk sholat pada waktunya, kecuali memang kalau ngambil wudhunya jauh, berat, ya bisa, karena kembalinya kepada apa? Masyaqqah. Iya, afwan Ustadz, bagaimana bila kita sebagai karyawan kantor ketika ikut perjalanan pemimpin kantor yang yang berangkatnya sebelum waktu sholat zuhur dan baru sampai di tempat tujuan pas saat asar, apakah boleh dijamak? Ya, antum bilang kepada pimpinan kantor berhenti pada waktu sholat, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau misalkan memang susah, ini masyaqqah, boleh menjamak
salat, antara takdim atau takhir. Wallahu a'lam bishawab. Karena kembalinya kepada apa? Masyaqqah. Maka lihat kaidahnya. Kalau kita pahami kaidahnya, kita bisa, ya, kita bisa kapan waktu menjamak, kapan tidak. Pokoknya intinya masyaqqah. Kalau ada masyaqqah, kita jamak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua. Amin. Izin bertanya Ustadz, pada pertemuan sebelumnya kalau saya tidak salah dengar, Ustadz menyampaikan bahwa zikir bisa dilakukan tidak langsung setelah selesai sholat. Ada kasus begini Ustadz, saya melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Ketika di bandara masuk waktu asar, saya sholat asar. Setelah selesai sholat, ada pengumuman agar penumpang segera boarding. Pertanyaan saya, apakah boleh saya zikir setelah sholatnya sambil jalan menuju pesawat? Terima kasih. Boleh. Antum nggak nunggu dulu, duduk pesawat terbang dulu nanti. Boleh, akhi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.